Kalau kita ditempatkan di tempat yang kita tidak suka, kita tidak punya kalian di situ, syukurilah. Itulah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ya untuk agar kita menambah pengetahuan baru. Dan makin banyak pengetahuan baru kita, makin banyak skill kita, insya Allah peluang kita akan sukses itu jauh lebih besar. Ya, saya kali ini akan membahas tentang hubungannya antara pekerjaan dan passion. Passion itu apa ya? Sesuatu yang kita sukai, kita senangi. Banyak mengatakan, woi, kalau memilih pekerjaan, bagaimana ininya, caranya, atau tipsnya? Kerjakanlah sesuatu yang berhubungan dengan passion. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang menjadi passion kita, itu yang membuat kita tidak capek. Itu yang membuat kita tidak gampang mengeluh. Itu yang membuat kita mengerjakannya dengan penuh semangat. Itu yang membuat kita mengerjakannya dengan semangat mau belajar. Tapi jangan lupa loh ya, kita kadang-kadang belajar dari pengalaman saya. Tidak bisa memilih. Kita tidak punya kemewahan yang demikian hebat untuk memilih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita sukai dalam bekerja. Saya dulu IPA, Paspal. Cita-cita saya menjadi seorang dokter, terutama dokter kebidanan. Tapi kan saya tahu diri. Orang tua saya tidak mampu. Bapak saya cuma pedagang kaki lima, tidak bisa menyekolahkan saya ke fakultas kedokteran yang lama zaman saya dan mahal. Udah selesai aja masih ada koas, nggak mungkin. Apalagi bapak saya udah tua sakit-sakitan. Akhirnya apa? Saya mencari sekolah yang gratis. Dan masuklah saya ke STAN, alhamdulillah saya diterima. Ya syukur alhamdulillah saya diterima. Ya, dan itu bukan pilihan saya. Ya. Jadi akuntansi is not my passion, bukan passion saya. Passion saya itu adalah sebenarnya ada lagi. Passion saya itu adalah dalam industri kreatif. Tapi saya waktu itu mau masuk fakultas komunikasi aja, orang tua saya nggak kasih. Mau jadi apa kau? Aku mau jadi penulis. Seperti Edi D. Iskandar, seperti Asadi Siregar di zaman saya top banget. Ya, mau jadi wartawan. Wah, orang tua saya dulu mau kasih makan apa nanti anak orang. Bayangan dia, penulis, novelis itu bukan profesi yang menghasilkan apa rezeki yang bisa menghidupi. Ya, itu bayangan orang tua saya. Jadi passion saya berkesenian, industri kreatif, menulis, ya berkarya, tapi nggak bisa tuh. Passion saya kedua, saya pengen jadi dokter. Hanya karena saya melihat dokter itu hidupnya enak, kaya, dan saya kan belajar dari keluarga miskin di mana saya sering dihina. Saya dendam banget. Saya harus mengejar ya menghapus hinaan-hinaan orang itu dengan memilih profesi di mana saya akan dihormati. Jadi dokter, nggak bisa juga. Saya masuk STAN. Kenapa masuk STAN? Sekolahnya gratis. Tapi bukankah, ini kuncinya, bukankah karena saya lulusan dari STAN, saya mempunyai fundamental ya yang sangat kuat dalam berbisnis. Saya sekarang berkesenian, berkarya, saya udah menghasilkan ratusan karya televisi, pernah menjadi I.O. PON 2 kali, SEA Games sekali, menghasilkan banyak sekali karya-karya dalam industri kreatif, dan bertahan hingga saat ini. PH saya tetap bertahan. Kenapa? Karena saya punya fundamental apa yang sangat kuat, karena saya adalah seorang akuntan. Apa yang ingin saya sampaikan? Kadang-kadang, ya, pilihan kita itu, dan kita nggak dapat pilihan utama, dan kita terpaksa memilih atau terpilih sesuatu yang kita tidak sukai, bukan passion kita, kadang-kadang itu justru menjadi kunci kesuksesan kita. Itu yang disebut dengan connecting dot oleh Steve Jobs, dan rencananya saya akan menulis buku. Sekali lagi balik ke saya, karena saya akuntan, itulah yang mendasarin saya sangat kuat. Saya sekarang menjadi business coach. Saya ngitungnya cepat sekali. Ya, saya bisa memberikan advice keuangan yang sangat luar biasa. Teman-teman saya, para akuntan itu banyak sekali sukses, mimpin perusahaan minimal CFO. Dan itu menjadi lingkungan juga yang membuat saya tambah sukses. Jadi
Teman-teman, apa yang ingin disampaikan? Kadang-kadang dalam hidup kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih. Termasuk dalam berbagai seminar, banyak orang yang mengeluh kepada saya, curhat, Pak Helmy, saya dimasukkan ke bagian yang saya tidak suka, yang saya tidak ahli di situ. Saya menderita, saya stres. Saya bilang, Bapak, Ibu, adik-adik, bersyukur. Bersyukur. Ya, ditempatkan di bidang yang kita tidak ahli. Agar apa? Agar kita belajar tuh. Agar kita belajar. Sehingga kita dapat keahlian baru. Kenapa orang mengatakan, multi talenta? Tidak. Talenta-talenta itu, skill-skill itu saya dapatkan karena terpaksa. Saya akhirnya menjadi komentator basket. Kenapa? Karena peluangnya di situ yang ada. Apakah saya suka basket? So-so lah. Apakah saya pernah main basket? Tidak pernah. Ya, saya pernah akhirnya menjadi asisten dosen dan dosen di berbagai tempat. Apakah saya sebenarnya senang jadi dosen? Enggak juga. Tapi tidak ada pilihan. Cuman itu yang terbuka kemungkinan saya bekerja pada sore hari. Dulu saya sekolah di STAN, sorenya saya ngajar. Saya ngajar di Perbanas, saya ngajar di YAI, saya ngajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Suka saya? Enggak. Pas-pasan juga hasilnya. Ya, penghasilannya pas-pasan. Ya, tapi saya harus menjalani itu, bukan pilihan saya. Tapi jangan lupa, kemampuan saya komunikasi, mendeliver persoalan-persoalan yang berat menjadi enteng, membuat orang gampang mengerti. Bukankah itu karena saya beribu-ribu jam, ya, berasal dari pengalaman saya jadi dosen di STAN, asisten dosen di STAN, dosen di YAI berbagai pelajaran, dosen di Perbanas, dosen di veteran. Saya pernah. Ya, jadi kadang-kadang kita harus bersyukur. Jadi teman-teman, ya, kalau kita ditempatkan di tempat yang kita tidak suka, kita tidak punya keahlian di situ, syukurilah. Itulah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, ya, untuk agar kita menambah pengetahuan baru. Dan makin banyak pengetahuan baru kita, makin banyak skill kita, insya Allah peluang kita akan sukses itu jauh lebih besar. Jangan bangga kalau dari masuk kerja sampai pensiun, masuk ke bidang yang Anda suka. Jangan bangga. Saya pastikan orang yang seperti ini skillnya mentok di bidang itu aja. Ya, jangan bangga. Jadi kalau Anda melihat saya ngomong film, bisa, ngomong musik bisa. Ngomong musik, wah, saya bertahun-tahun tim pembuat soal, kuis berpacu dalam melodi, kuis gitar remaja. Olahraga saya bisa. Saya dulu jadi komentator. Iya, komentator basket. Pernah siaran olimpiade sampai ke Atlanta. Apakah saya suka? No, enggak suka-suka amat. Tapi itu bagian dari pekerjaan. Kalau saya jaga komunikasi, karena dulu saya jadi dosen. Kalau saya jago jualan, karena dulu saya pernah tuh menjadi orang, ya, financial advisor yang mencari orang-orang supaya invest. Saya bisa merayu orang. Ya, saya ngerti real estate. Sekarang kenapa? Karena saya ratusan kali menjadi MC real estate. Dan akhirnya saya mengerti. Jadi tiap kali dapat penugasan di mana kita tidak suka di situ, cobalah untuk sukai. Jadi kita balik nih. Jangan hanya mengerjakan sesuatu yang kita suka. Jangan hanya mengerjakan sesuatu yang kita suka. Itu udah lama tuh. Kalau kita punya kesempatan itu keren. Tapi yang lebih hebat lagi, cobalah untuk menyukai apa yang kita kerjakan. Walaupun kita tidak suka. Ya, sekali lagi cobalah mengerjakan cobalah menyukai apa yang kita kerjakan. Bagaimana cara menyukainya? Jadikanlah itu sebagai tools, alat untuk makin meningkatkan keahlian kita. Ya, itu tips dari saya. Salam sukses.